Oke guys, FIFA sampai memuji Shin Tae-yong guys. Apakah penyebab FIFA memuji-muji Shin Tae-yong ini? Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada yang baru nonton channel ini guys, yang baru ketemu channel ini, saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan setan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Oke guys, insyaallah pada hari ini kita reaction satu video daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu juga channel Garuda Space ini, kalian boleh tekan butang subscribe dan loncengnya sekali, dan like, share, dan komen untuk support juga kepada channel ini ya. Apa yang menarik dalam video ini ialah kenapa FIFA sampai memuji Shin Tae-yong, beberkan kelemahan pemain timnas. Nah, jadi walaupun timnas Garuda tidak layak lolos ke final baru-baru ini di Piala AFF, tetapi sebenarnya itu bukanlah titik akhir di dalam didikan pelatih Shin Tae-yong. Sebenarnya Shin Tae-yong telah membawa banyak kebaikan, banyak perkembangan sepak bola di Indonesia guys. Daripada junior, U16, U18, 19, 20, 23 sampailah kepada senior. Itu adalah sejarah dan faktanya bahwa Shin Tae-yong yang telah menyebabkan perkembangan sepak bola di Indonesia itu begitu drastik sekali guys. Jadi banyak jasa-jasa Shin Tae-yong yang perlu dia dikekalkan untuk menghadapi kejohanan yang besar lagi, yaitu Piala Asia pada bulan Maret dan juga Piala Dunia U20 pada bulan Mei. Jadi perlu dikekalkan Shin Tae-yong ini di dalam timnas ini. Jadi guys, ayo kita simak video ini. Judulnya ialah FIFA sampai memuji Shin Tae-yong ya, beberkan kelemahan pemain timnas, Piala Dunia U20 siap digelar. Tanpa berbasa-basi, kita simak video ini. Saya pikir sangat layak ya. Indra Sapri. Sambil ngopi-ngopi guys ya. Indonesia. Beberkan hasil evaluasi, Indra Syafri sebut Shin Tae-yong layak dipertahankan. Ini Indra Sapri pun sendiri. Ini Shin Tae-yong perlu dipertahankan. Begitu juga dengan Iwan Bule, begitu juga dengan calon ketum yaitu Erick Thohir ini. Bahwa Shin Tae-yong itu akan bisa dikekalkan. Oke. Usai gagal di Piala AFF 2022, Dirtek PSSI Indra Syafri menjelaskan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Sebagai informasi, evaluasi tersebut dilakukan pada rapat yang digelar pada Minggu 15 Januari di Jakarta dan berlangsung selama 2 jam. Pada rapat tersebut, Shin Tae-yong menjelaskan alasan timnas Indonesia tak bisa tampil top performa di Piala AFF 2022. Lalu pelatih 52 tahun itu juga memaparkan program untuk skuad Garuda ke depannya yang akan tampil di Piala Asia 2023. Ini yang penting, Piala Asia nih. Dilansir dari media Korea Selatan Never, Shin Tae-yong mengakui bahwa pemain yang paling dipercaya justru mengalami penurunan performa. Salah satunya sang winger Witan Sulaiman dalam laga kontra Thailand di fase grup. Pemain klub Liga Slovakia AS Trenčín membuat blunder fatal yang tidak bisa dilupakan Shin Tae-yong. Dia adalah pemain paling menentukan di tim kami dan pemain yang paling saya percayai. Jadi saya merasakan peluang golnya. Saya melihat tembakan itu melenceng dari tiang gawang. Saya berpikir, apa yang sedang terjadi? Padahal hal semacam ini akan diawasi di masa depan dan tidak akan terlihat. Kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan Never. Ini sampai Shin Tae-yong tersujud nih mengenangkan Witan yang tidak dapat mencetak gol nih. Kesian juga ya. Sementara itu Indra Syafri mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak untuk Shin Tae-yong. PSSI dan juru taktik asal Korea Selatan itu sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan kontrak yang berlangsung hingga Desember 2023.
Lama Indra Syafri lagi. menjelaskan hasil dari rapat Ujung evaluasi tahun. tersebut masih menunggu Ketua Umum dan Komite Eksekutif atau Exco PSSI. Namun mantan pelatih Timnas U19 itu menilai Sintayong layak dipertahankan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ya, memang Pasalnya layak skuad Garuda tampak menunjukkan dipertahankan. perkembangan performa yang lebih baik di bawah asuhannya. Betul. Secara pribadi, saya pikir Sintayong sangat layak dipertahankan. Secara permainan, kualitas tim saya pikir menjadi lebih baik di bawah kepemimpinannya. Iya, ini tidak Ujar dinafikan nih, guys. Indra Syafri. Hmm. Oke, angin segar Angin bagus segar Cafe. bagus Cafe, klub kasta teratas Liga Yunani beri kode debut. Kode debut itu apa guys? Kode debut tuh Nama penyerang muda Indonesia Bagus Cafe kembali terdengar usai Nanti perjalanan panjangnya bersama komentar klub di bawah, Eropa. guys. Sebagaimana diketahui sejak 3 tahun silam, nama Bagus Cafe selalu menjadi pusat perhatian para pecinta sepak bola tanah air lewat bakatnya yang bersinar di level timnas U16 dan U19. Oh, ini U16 Di level U19 timnas doang. kelompok umur, Bagus Cafe berhasil membawa Garuda Nusantara meraih beberapa gelar juara, seperti AFF U16 serta peringkat ketiga AFF U19. Oh, Sementara untuk prestasi individu, tahun lepas. Bagus Cafe berhasil menyabet gelar top skor Piala AFF U16 pada tahun 2018, serta Piala AFF U19 setahun berselang. Berkat prestasi dan statistik impresifnya tersebut, Bagus Cafe pun berhasil menarik perhatian sejumlah klub besar termasuk di kawasan Eropa. Sempat bergabung bersama tim muda Utrecht, kini saudara kembar Bagas Kava juga membela klub kasta teratas Liga Yunani bersama Asteras Tripolis. Sejak di Utrecht, Bagus Cafe memang jarang mendapatkan menit bermain. Bahkan ini bersama juga antara hasil didikan Sinteyong nih guys, pemain ini. Jadi Sinteyong nampak bakatnya nih dibawa masuk ke U16 dan juga ke U19. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi ini salah satu yang ada pada Sinteyong, itu dia tahu mana-mana pemain junior, pemain muda yang berbakat itu dia coba didik dengan sebaiknya. Asteras Tripolis pun hampir serupa. Namun kabar terbaru Asteras Tripolis menyebutkan seolah memberikan tanda bahwa mereka siap menurunkan Bagus Cafe. Melansir dari postingan Instagram resmi Asteras Tripolis, terlihat klub yang pernah menjadi runner-up Grey Cup musim 2012-2013 itu mengunggah foto Bagus Cafe lengkap dengan jersey klub, serta tak lupa pula mengucapkan selamat ulang tahun dengan berbagai bahasa mulai dari Inggris, Spanyol hingga bahasa Yunani, tepatnya pada 16 Januari kemarin. Bagus kah? Selain itu di bagian hashtag Asteras Tripolis menyertakan tagar hashtag Asteras Pembeli dan nomor 88. Wow, 88. Hal itu mengindikasikan bahwa Bagus Cafe masih menjadi bagian dari klub dan akan menggunakan nomor punggung 88 sepanjang musim 2022-2023. Meski belum ada kepastian apakah postingan tersebut jadi pertanda Bagus Cafe segera debut di Asteras Tripolis atau tidak. Namun yang pasti lewat ucapan selamat ulang tahun, ini juga kian memperbesar peluang Bagus Cafe untuk bisa unjuk gigi di Liga Yunani. Baguslah ada pemain-pemain muda berbakat begini nih, jadi banyak pilihan dari Sinteyong nanti. Jelang Piala Dunia U20, FIFA apresiasi fasilitas GPT Surabaya. Oh, FIFA pergi lawat stadion. Jelang bergulirnya pesta akbar sepak bola dunia pada kelompok umur yakni Piala Dunia U20, FIFA terus meninjau kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Terbaru delegasi FIFA diketahui telah merampungkan kunjungannya ke Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kunjungan FIFA yang ketiga kalinya di GBT ini diikuti oleh Kementerian PUPR, PLN, FIFA, dan PSSI. Dalam kesempatan itu ada beberapa poin yang didiskusikan bersama, seperti halnya kesiapan media center, broadcast, manajemen security, dan technical service. Selain itu terkait pasokan listrik dan beberapa item yang menjadi perhatian Kementerian PUPR untuk dibenahi. Sejarah Kepala juga Dinas dengan Kebudayaan, Kepemudaan, dan untuk Olahraga serta Indonesia. Kepariwisataan Kota Surabaya, Wiwi Widayati, menjelaskan FIFA sangat puas dengan progres pengerjaan fasilitas Stadion GBT serta lapangan penunjang lainnya. Namun FIFA sepakat bersama Pemkot untuk membuat akses khusus penonton disabilitas di bagian area khusus dari Gate 1 Stadion GBT. Bukan hanya berkunjung ke Stadion GBT, rombongan juga melakukan survei di lapangan Tor dan Gelora 10 November.
Sejauh ini kata dia FIFA puas dengan fasilitas lapangan latihan tersebut, mulai dari lapangan latihan A dan C di GBT hingga Gelora 10 November. Tinggal 4 bulan lagi nih guys. Sedangkan untuk akses jalan menuju ke Stadion GBT, kata dia FIFA menilai sudah sangat baik dan mudah dijangkau. Wih, besar juga Gelora Bung Tomo nih tong. Banyak juga muatan pendukung yang datang. Oke guys, itu berita yang terkini. Jadi apa yang penting guys, Sinteyong perlu dipertahankan. Itu muktamad untuk timnas Indonesia ya. Coach Indra Sapri pun sendiri mengatakan, Iwan Bule pun mengatakan sedemikian, calon ketum Erick Thohir mengatakan demikian bahwa Coach Sinteyong harus dikekalkan. Nah, ini untuk kesinambungan program-program sepak bola yang ada di Indonesia itu berjalan dengan baik daripada awal, daripada muda, umur 16, 18, 19, 20, 21, 23, dan sehinggalah seniornya. Itu program-program yang dibuat, diasuh sendiri oleh Sinteyong itu, kita nampak perkembangannya sehingga kini bahwa Indonesia walaupun seninya belum pernah juara, tetapi U16, U19, U23 pun layak ke Piala Asia, kemudian juara U16 di Piala AFF, U19 pun. Sekarang ini perjalanan Piala Dunia U20 di Indonesia juga pada bulan Mei, dan juga Piala Asia senior dan bawah 23 tahun juga lolos ke Piala Asia. Jadi itu perkembangan sepak bola yang Sinteyong telah pamerkan dan telah memberi kejuaraan-kejuaraan yang besar, dan juga yang paling penting ranking Indonesia itu daripada 160 lebih turun sekarang ini kepada 151 gitu ya. Nah, jadi ranking itu telah pun begitu cantik sekali di bawah asuhan Sinteyong ini, ranking FIFA Indonesia itu. Jadi apa lagi yang untuk menidakkan bahwa Sinteyong itu perlu dibuang daripada timnas. Jadi biar kalau boleh sampai dia punya kontrak nanti, di situ baru boleh diperbincangkan di penghujung 2023 tuh, sekiranya tidak lagi disambung, baru boleh kasih out. Tapi secara jujurnya saya juga berpandangan bahwa Sinteyong perlu dikekalkan untuk lebih lama di Indonesia, untuk kesinambungan cara-cara latihannya, dan juga dari semua segi lah dalam sepak bola itu perkembangannya begitu drastik, mendadak, karena sepak bola ini dia perlu proses yang lama juga lah, 5 ke 10 tahun mungkin, baru boleh berkembang dengan lebih baik. Begitu juga Pak Hang-seo dulu di Vietnam. Pak Hang-seo lama di Vietnam yang menjadikan Vietnam begitu baik sekali sepak bolanya. Jadi Sinteyong ini baru 3 tahun, baru 3 tahun, kontraknya 4 tahun kan. Jadi kalau lah dia lebih daripada itu, mungkin perkembangan sepak bola di Indonesia itu lagi laju ke hadapan. Jadi jika kalian juga mungkin punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk kita berbagi info yang bermanfaat kepada kalian. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.